Anda masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan dan kita masih bersama dengan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia Profesor Muhammad Nur Shadiq. Prof, kita lanjutkan lagi perbincangan. Kalau kita lihat di Kabinet Prabowo Gibran ini rencananya kan akan ada 6 Kemenko, kemudian 8 badan, ada sejumlah kementerian juga. Diperkirakan ataupun juga yang sudah santer terdengar ada 46 kementerian. Kemudian kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi, ini kan ada permintaan dari Wamentan untuk Pupuk dan Bulog, Pupuk Indonesia dan Bulog ini dipisah dari BUMN, jadi di bawah Kementan. Nah, Anda melihat ini apakah sesuatu keputusan yang strategis dan akan menjamin bahwa kinerja dari lembaga tersebut juga lebih baik? Ya, ini menyangkut perilaku organisasi. Jadi organisasi ini dalam pemerintahan Prabowo nanti akan dipengaruhi oleh yang pertama pribadi-pribadi yang masuk, kemudian akan dipengaruhi oleh kelompok setelah dia bergabung dalam satu kabinet yang nanti nggak tahu apa namanya. Yang akan dibikin oleh Pak Prabowo, dan ketika struktur organisasi ini akan merubah perilaku organisasi itu dengan dipindahkannya Pupuk dengan Bulog di bawah Kementan ini untuk menjaga linearitas supaya kerja organisasi itu lebih ramping, lebih cocok dengan pekerja itu dibanding dia di BUMN. Karena kita harap jangan sampai di BUMN itu terlalu banyak. BUMN dan ini merasa gemuk, akhirnya perilaku organisasinya agak lambat bergerak. Nah, yang ramping itu biasa agak cepat dan lincah organisasi itu untuk adjustable, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga Pupuk dan Bulog di bawah Kementan itu linearitas harus dijaga, sehingga kemampuan melayani masyarakat itu semakin cepat dan baik dan terarah. Jadi secara tidak langsung Anda menyebutkan kalau Pupuk Indonesia dan juga Bulog pisah dari BUMN di bawah Kementan ini secara tidak langsung akan membuat kinerjanya lebih baik begitu? Lebih baik. Tapi tadi PR-nya mungkin harus menjaga linearitas itu, begitu? Menjaga linearitas itu. Karena masalah pupuk ya hubungannya dengan pertanian. Masalah Bulog masalahnya pangan. Juga hasil jauh dari pertanian. Ya kan? Ya kalau dibawa ke Bulog terlalu jauh nanti gerakannya ke situ. Dibawa ke BUMN. Ya. Oke. Nah, itu kan kalau tadi kita bahas soal Kementerian BUMN terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawah Kementerian BUMN begitu ya. Kalau kita bahas ini soal Kementerian Keuangan, Sri Mulyani kan ini kayak hampir 90% mungkin jadi Menteri Keuangan lagi begitu ya. Kemudian artinya Sri Mulyani juga bilang Ditjen Pajak ini nggak akan keluar dari Kemenkyu. Artinya ini apakah menjadi nambah ada 3 wamen atau lebih banyak lagi wamennya atau seperti apa Pak Anda melihatnya? Jadi sekali lagi struktur itu mempengaruhi perilaku organisasi. Iya, dengan adanya 1 wamen, perilaku organisasi berbeda dengan 2 wamen dan 3 wamen. Nah, kelihatan yang ada sekarang ada 3 wamennya. Ya, sehingga job-job dari Menteri Keuangan ini lebih terorganisir dan rapi. Sekali lagi, ini urusan uang. Jadi urusan betul-betul yang sangat-sangat strategis dan sangat menentukan bagaimana laju pertumbuhan suatu negara. Sehingga memang perlu diorganisir dengan bagus, dengan menambah 3 wamen, sehingga job-job yang ada pada Kementerian Keuangan itu lebih dapat diselesaikan dengan baik. Tapi yang penting intinya jangan sampai banyak kebocoran. Ya, kebocoran ini karena terjadi karena sistem yang tidak cerdas. Sistem yang membuat orang itu bisa melakukan sesuatu dan tidak dapat sanksi apa-apa. Jadi berbuat dengan tidak berbuat pun juga sama aja. Sehingga ada kemungkinan mereka melakukan hal-hal karena ada kesempatan. Hal-hal yang tidak baik karena ada kesempatan itu. Inilah yang harus dirubah. Bagaimana Menteri Keuangan sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran keuangan. Jadi perbaiki sistem supaya cerdas lah. Supaya smart. Tidak ada peluang untuk korupsi. Ya sekarang ini peluang untuk korupsi banyak sekali. Karena sistemnya. Ya, jadi kemungkinan orang itu baik, tapi masuk dalam sistem yang koruptor, dia ikut koruptor juga. Ya, sebaliknya juga. Ya, orang yang memang mempunyai keinginan untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi sistemnya itu tidak ada kemungkinan itu. Kita harus lihat bahwa power itu tends to corrupt.
absolutely power, corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu memang ada kecenderungan untuk disalahgunakan. Nah, itu dia. Tetapi kekuasaan yang mutlak, jangan ditanya lagi deh. Pasti dia salah gunakan. Olehnya itu perlu kita sistem yang cerdas. Ya, stupid people in the smart system, he becomes smart. A smart people in the stupid system, he becomes stupid. So change the system to the smart system. So the output is depend on the system begitu ya? Betul, betul. Nah, betul. Lalu ini kan Pak sebetulnya yang ingin saya soroti adalah Ditjen Pajak ini apakah memang lebih baik di bawah Kemenkyu ini untuk mencegah terjadinya korupsi? Begitu Prof? Ya, jadi Dirjen Pajak ini ya selama ini kan dibawa Kemenkyu. Ya, persoalan dimanapun Dirjen itu ditempatkan, yang penting sistemnya itu tidak memberi peluang orang untuk korup. Karena sekali lagi, pajak ini adalah urusan yang paling banyak berpengaruh dalam proses pembangunan suatu negara. Karena pembangunan kita itu banyak sekali ditentukan oleh pajak. Kalau di Amerika Serikat itu antara Partai Demokrat dengan Republik, yang bedanya di pajak. Ya kan? Republik itu ya, dia mengendalikan pajak, Demokrat tidak terlalu, Demokrat mengendalikan pajak, Republik tidak mengendalikan pajak. Ya, sehingga sangat-sangat perlu diperhatikan untuk pajak ini, karena itulah yang kita bisa pakai untuk membangun. Dilihat aja dari data yang ada sekarang, pembangunan Republik kita ini sangat dipengaruhi dari kemampuan menarik pajak dari masyarakat kita. Oke, kita masih bahas soal ekonomi ini, Prof. Kalau kita lihat kan ini kelas bawah ini menjadi target approval rating politik. Ya, kemudian kalau kelas menengah atas begitu ini kan sering di-entertain dengan ada tax approval, kemudian juga banyak hal begitu ya yang bisa membuat ataupun juga di kelompok ini adalah punya capital and power. Tapi kalau kita lihat kelas menengah, ini kan sedang tidak baik-baik saja begitu ya, kurang diperhatikan. Nah, apakah memang kelas menengah ini bukan jadi bukan jadi target politis begitu? Jadi sebenarnya di masyarakat kita yang perlu ditingkatkan itu yang namanya daya beli masyarakat, purchasing power. Karena daya belinya rendah, artinya dia yang dibeli, ya kan. Olehnya itu kita harus menempatkan bagaimana pemimpin yang akan datang ini menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, mengurangi jumlah kemiskinan, ya, meningkatkan kelas menengah ke kelas atas, jangan kelas menengah turun ke kelas bawah. Kenapa? Bisa aja turun karena daya belinya rendah. Ya, gaji buruh kita di Republik kita ini itu masih berkisar di antara 3 juta per bulan, paling rendah itu, ya. Sehingga kita masih perlu untuk daya beli masyarakat kita. Ya, jadi suatu masyarakat, suatu negara yang pendapatan ekonominya rendah, itu dimanapun di dunia ini berlaku. Yang namanya terjadi permusuhan internal dalam suatu negara, pemberontakan dalam suatu negara, sehingga kita tidak inginkan seperti itu. Akibat dari faktor ekonomi yang tidak baik. Itu terjadi di Afrika, Amerika Tengah, di Asia pun juga begitu. Olehnya itu kehadiran pemerintah untuk meningkatkan derajat atau kemakmuran masyarakatnya itu. Tanpa hal itu ya untuk apa ada suatu pemerintahan? Karena urusan pemerintahan itu menyangkut masalah bagaimana menegakkan leadership. Leadership ini adalah hubungan untuk masa depan. Hubungan antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Ya, harus ada di situ penghubungnya. Disinilah peranan partai-partai politik. Olehnya itu Bapak Prabowo memasukkan semua ke partai-partai politik banyak di kabinetnya. Dia harapkan supaya kepentingan rakyat di bawah ini lebih teragregasi, terlalu terkumpul. Kemudian kita dirumuskan, diartikulasikan. Ujung-ujungnya pemerintah nanti membuat suatu kebijakan untuk memenuhi kepentingan rakyat sesuai kebutuhannya lewat suatu kebijakan yang meningkatkan tingkat kemakmurannya, tingkat kesejahteraannya. Disitulah dibutuhkan kehadiran pemerintah. Jangan sampai karena dia catatkah di waktu lahir ataukah dia dalam tidak menguntungkan dari segi ekonomi, katakanlah dia miskin misalnya, pemerintah harus hadir di situ untuk meningkatkan derajat dia, untuk meningkatkan aksesibilitas dia.
kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi untuk bisa berusaha. Tanpa pemerintahan yang seperti itu, sehingga ya kita harus lihat kondisi sekarang ini, mohon maaf, masih ada yang pesimis. Ya masih ada yang pesimis. Kita harus rubah, pemerintahan merubah yang pesimis tadi jadi optimis. Tapi ini harus dilihat kinerja Pak Prabowo 3 bulan ke depan ini. 3 bulan ke depan setelah melihat orang-orang yang dipilih mampu nggak membuat perubahan dari yang tidak baik ke baik. Dan perubahan itu cuma bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kepercayaan dari masyarakat. Pak Prabowo dan timnya sudah mempunyai kepercayaan, dipilih langsung. Tapi tidak cukup sampai situ. Dia harus percaya diri lagi. Orang yang nggak percaya diri tidak berani mengambil risiko. Tanpa yang namanya risiko, tidak ada yang namanya perubahan. Tanpa yang namanya perubahan, pemerintah dan masyarakat itu kan mati. Jadi harus mengadakan perubahan. Oke, baik Prof. Jadi intinya kan memang dari tim ekonomi Prabowo Gibran di kabinet Prabowo Gibran begitu harus memberi atensi lebih terhadap kelas menengah tadi ya, yang kalau misalkan kita lihat bisa dikatakan kurang laku begitu ya kalau di politis begitu ya. Nah itu memang harus diperhatikan karena dengan diperhatikannya kelas menengah ini tentu bisa membantu mewujudkan target-target pertumbuhan ekonomi tentunya. Tapi tadi harus ada kinerja dan juga sinergitas antara kementerian dan juga pihak-pihak terkait, stakeholder terkait terhadap ekonomi di Indonesia. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Hampir separuh hari dihabiskan para calon menteri di kediaman pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini didominasi wajah lama di Kabinet Jokowi. Pembekalan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini membahas sejumlah topik. Bapak Presiden bicaranya mengenai strategi ke depan. Dan tentu strategi ke depan itu banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian situasi geopolitik, bicara mengenai national interest, dan bicara fungsi pemerintah sebagai akselerator, dan tentu juga harapan beliau agar program gizi nasional berjalan dengan baik. Pengarahan dari Presiden terpilih dengan beberapa ekspor yang paling luar negeri. Berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Foto bersama. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya dan lain sebagainya. Jadi suasananya sangat santai dengan santai. Saya ulangin santai tapi substantif ya, sangat substantif. Besok Bapak ikut nggak Pak atau belum ada ya pasti ya Pak? Apa? Besok berarti cawamen aja atau untuk para camen karena kelihatannya udah selesai malam ini. Tadi diperkenalkan satu persatu nggak Pak? Kita semua udah kenal. Tampak juga wajah lama para politisi dari koalisi parpol yang akan memperkaya kabinet Prabowo Gibran. Tadi disampaikan bahwa Pak Prabowo itu mencari orang yang bisa bekerja sama. Kita harus jadi tim dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Partai yang berbeda, personal, pengusaha, akademisi, birokrat, tapi kita mesti bisa bekerja sama. Kan untuk dapat kerja cepat, kerja baik, dan kerja teamwork, begitu ya. Bu Mutia, tadi pesan yang paling penting yang disampaikan Prabowo apa sih Bu Mutia dalam arahannya? Kerja cepat, kerja bersama, kerja sama dengan baik, tantangan ke depan berat, maka dari itu semua harus bisa bergerak dengan cepat. Pembekalan tak hanya soal topik pemerintahan, namun juga pembinaan perihal kebersamaan dan anti korupsi, seperti yang dijelaskan putra SBY yang juga salah satu menteri Jokowi ini. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Pembekalan di kediaman pribadi Prabowo akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 16 dan 17 Oktober 2024. Kemungkinan di hari kedua pembekalan akan diikuti sejumlah nama yang berbeda dengan pembekalan di hari pertama. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Budi dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kehadiran Budi dikonfirmasi Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Infanteri G. Borlak. Budi Gunawan sebelumnya sempat diisukan menjadi calon menteri namun tak terlihat saat pemanggilan di Kertanegara. Untuk pembekalannya ada Pak Budi Gunawan? Oh iya, tadi pagi sesuai dengan pengamatan kami saat masuk, beliau ada yang dengan rangkainya masuk. Pada saat kami lihat di pintu masuk ini mereka ada untuk mengikuti kegiatan hari ini dan sampai jam segini pun belum keluar. Dan kita masih bersama dengan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia, Profesor Muhammad Nur Sadik. Prof Sadik, saya mau langsung minta nih tanggapannya tadi. Budi Gunawan masuk ke kabinet, yang kita tahu juga Budi Gunawan ini dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Seperti apa Anda melihatnya? Kalau melihatnya Budi Gunawan dekat dengan partai politik PDI Perjuangan, kalau itu benar, ya. Dan sekali lagi ini menyangkut masalah menyeimbangkan semua kepentingan-kepentingan. Interest group termasuk kepentingan partai politik. Kalau ada bergabung benar-benar mewakili partai politik PDIP, itu positif untuk dia bergabung. Ya, tetapi sekali lagi ini adalah urusan kerja tim. Ya, kerja tim. Tergantung Pak Prabowo-nya menganggap dalam tim kerjanya nanti. Kalau itu positif dia akan meningkatkan kinerja organisasinya kalau bergabung dibanding kalau tidak bergabung. Sekali lagi ini depend to the Pak Prabowo. Jadi saya katakan tadi the quality of you depend on the quality of your choices. Ya, kalau dia memilih dia tentu ada pertimbangannya. Tidak memilih juga ada pertimbangannya. Itulah public policy. Apa yang pemerintah lakukan maupun nggak melakukan itu adalah suatu kebijakan. Tapi sekali lagi kita inginkan supaya kabinet yang akan datang ini lebih produktif, lebih agile, lebih lincah dalam melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Karena struktur itu mempengaruhi perilaku organisasi. Kalau struktur yang agak terlalu besar dengan struktur yang ramping itu perilakunya berbeda. Tapi sekali lagi ada dua pendekatan yang harus dipakai. Mengakomodir semua kepentingan di masyarakat, baik itu interest groupnya maupun partai politiknya, supaya lebih merasa bahwa saya ikut loh membuat andil dalam pembangunan Republik kita. Saya nggak menonton aja, tapi libatkan dia. Jangan membuat dia sebagai penonton saja, tapi libatkan dia untuk membangun masyarakat yang kita cintai ini tanpa memandang latar belakang apakah suku, agama, ras, etnis, semuanya bisa masuk ke dalam. Sehingga kita benar-benar berada dalam suatu kelompok yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kabinet Prabowo nanti itu mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Semua etnis grup ada dalam, semua kelompok kepentingan dalam, semua apakah militer, sipil, pengusaha, semua suku agama dari mana saja. Etnis mulai dari Sabang sampai Merauke ada di dalam. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote semua ada di dalam untuk membangun Republik kita ini. Karena yang dihindari jangan sampai ada yang menonton, apalagi dia merasa kelas nomor 2 ya di dalam negaranya sendiri, ada yang merasa kelas nomor 1. Itu yang kita hindari. Perlu kekompakan bersama membangun rakyat kita, karena pemerintahan yang hebat itu kalau dia bisa cepat mengadakan speed, kecepatan dalam pembangunannya. Karena kalau tidak seperti itu, biasanya dirondong oleh internal juga di dalam. Sehingga tidak ada waktu untuk melihat ke depan. Dia menghabiskan waktunya untuk menjaga stabilitas internalnya. Akhirnya kita dikalah oleh negara lain yang lebih cepat perkembangannya. Tapi Prof, kalau kita lihat Budi Gunawan ini kalau masuk dan seperti yang sudah dikabarkan masuk ke dalam kabinet, Anda melihat ini artinya tanda-tanda bahwa tidak akan ada oposisi atau bagaimana? Persoalan oposisi dengan tidak oposisi di Republik kita itu kita tidak kenal namanya oposisi dan bukan oposisi kan. Yang kita perlukan ada kritikan.
kritikan yang membangun dari masyarakat. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang bergabung nanti dalam kabinet Prabowo tidak berani mengkritik lagi. Silakan mengkritik Pak Prabowo. Kalau ada, walaupun dia sebagai menteri. Karena yang namanya sifat feodal itu, ini menghambat kemajuan. Kita nggak inginkan lagi sifat feodalistik itu ada. Ya kan? Yang dikatakan raja-raja lagi itu. Kita inginkan benar-benar sikap demokratisasi itu muncul. Ya, jadi walaupun dia sebagai menteri, kita harapkan para menteri mempunyai kritis terhadap Pak Prabowo. Karena yang baik itu, kalau kawan yang baik itu, jangan yang baik-baik saja kita disanjung. Tapi walaupun kita yang berbahaya, kalau kita dalam posisi tidak baik, disanjung pula kita. Itu berbahaya kita ya. Nah ini yang kita harus harapkan, bahwa daya kritisasi daripada menteri-menteri bisa diberikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presidennya kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak pas untuk kemajuan bangsa suatu negara. Ya, jangan dilihat dari oposisinya. Ya, walaupun di oposisi kalau nggak mengkritik nggak ada artinya. Ya, karena yang diperlukan adalah kritik untuk suatu perubahan. Kritik itu apa baik yang kasar maupun yang tidak, semuanya menginginkan perubahan. Jadi kita harus berubah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Oke, berarti artinya bukan soal oposisi yang seharusnya disorot ya, tapi bukan persoalan oposisi atau tidak oposisi, tapi kritikan yang perlu. Kritikan yang bisa memberikan solusi. Tapi jangan juga selalu kita menyalahkan. Finger pointing itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, kamu salah, nggak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah. Mencari kesalahan itu gampang sekali. Tapi memberikan solusi untuk perbaikan ini yang diperlukan. There is nobody perfect in this world. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, mari kita lihat kelebihan. Mari kita lihat, jangan lihat kekurangannya. Karena yang dijaga adalah stabilitas. Ya, baik pemerintahan manapun di negara komunis, negara demokrasi, yang diperlukan stabilitas untuk membangun. Tanpa yang namanya stabilitas, susah untuk membangun. Stabilitas di bidang pangan, stabilitas di bidang militer, ekonomi, pendidikan. Ini di Republik kita ini masih peluangnya itu masih ada sekali. Olehnya itu diperlukan memang style atau gaya-gaya kepemimpinan yang bisa menciptakan stabilitas itu untuk membangun ya 5 tahun ke depan lagi. Oke, Prof, kita balik lagi bahas soal pembekalan hari ini. Kalau kita lihat juga kan sebelum-sebelumnya presiden yang menjabat ini tidak ada pembekalan begitu ya. Kemudian kalau sekarang ini ada pembekalan dan memang sepenting apa, seperlu apa pembekalan terhadap calon-calon menteri ini sebelum mereka nantinya bertugas? Apakah ini sangat berdampak terhadap kinerja mereka nantinya? Ya, in management itu namanya making a difference. Ya, ada perbedaan. Anda katakan tadi ada kenapa yang presiden lalu tidak ada pembekalan. Dia adakan pembekalan untuk menyamakan visinya, share the vision di sini. Pak Prabowo jangan cuma di kepalanya aja yang ada, tapi dia harus sebarkan, tularkan kepada pembantu-pembantunya sebagai menteri yang akan menjalankan operasional nanti. Sehingga perlu pembekalan, sehingga langkah geraknya itu menyatu. Sangat positif. Sangat positif pembekalan 2 hari ke depan ini dan mungkin terakhir hari ini pembekalan, sehingga begitu dilantik langsung tancap gas, langsung bekerja dengan bagus, sehingga keberadaannya terasa oleh rakyat yang hampir 300 juta ini, 280 juta Republik kita ini masa penduduknya, terasa kehadirannya dia. Kita akan lihat gerakannya, ada perubahan tidak? Ya, alhamdulillah Bapak Jokowi sekarang ini ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan adanya sekarang ini. Mudah-mudahan karena ini kabinet pemerintahan berkelanjutan, perubahan yang dibikin yang telah berhasil dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, dilanjutkan lagi perubahan oleh Bapak Prabowo yang lebih baik lagi. Ya, karena sudah baik akan lebih baik lagi. Tentu ada kelemahan-kelemahannya. Itu tadi tidak ada yang sempurna, tapi pasti ada kelemahan-kelemahan. Jangan lihat kelemahannya, jangan lihat kekurangannya, lihat keberhasilannya untuk kemajuan bangsa Republik. Tapi artinya memang dengan pembekalan ini berdampak besar terhadap kinerja menteri nantinya, artinya gitu Pak? Sangat berdampak besar, karena ini menyangkut masalah manajemen, ya handling, ini bagaimana memerankan tugas-tugasnya nanti, ya
Dan ini juga menyangkut masalah leadership. Ya, leadership Pak Prabowo adalah ya bagaimana menempatkan tadi itu kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Ya, dia nggak mau kalau ada utusan-utusan dari parpol-parpol yang masuk dalam kabinet itu cuma diutus untuk mengambil uang APBN misalnya, katakanlah begitu, iya kan. Tetapi bagaimana dia meningkatkan kinerja dia melayani masyarakat dan masyarakatnya bisa bangkit dan berusaha sendiri. Jangan dikasih ikan, tapi berikanlah pupuk, kail untuk memancingnya. Karena kalau ikan bisa cepat habis, tetapi kalau berikan kailnya, dia akan mencari ikan. Jangan berikan uang terlalu banyak, tapi berikan pekerjaan dia supaya dia bisa hidup makmur. Uang itu dalam tempo sehari, 2 hari, 100.000, 200.000, satu kali masuk di Indomaret, Alfamidi habis. Tapi kalau diberikan pekerjaan, itu akan berhasil. Karena orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dia merasa terbuang. Jalan pintas untuk itu adalah obat-obatan. Dan itu tadi kriminalitas. Nah, dia merasa terbuang. Dia merasa hampa. Olehnya itu pemerintah hadir untuk menciptakan pekerjaan lebih banyak. Sehingga rakyat itu merasa bangga. I'm proud as Indonesian. Saya bangga sebagai orang Indonesia. Dengan adanya kepemimpinan yang lebih baik dari pemerintahan yang akan datang. Yang lebih percaya diri. Sekali lagi percaya diri dan nyali yang tinggi untuk mengadakan perubahan itu. Oke, artinya dengan adanya perubahan ada hal baru, pembekalan terhadap calon-calon menteri sebelum bertugas, ya harapannya tadi bisa melayani masyarakat lebih baik lagi, lebih efektif juga. Dan percaya diri. Dan lebih percaya diri. Oke, saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang memantau langsung di sana. Triksi, selamat pagi. Saya coba perbarui lagi informasi kepada Anda. Apakah sekarang agendanya sudah dimulai? Karena tadi kalau Anda sebutkan rencananya pukul 8. Kemudian ada yang bilang pukul 8.30. Sekarang sudah dimulai? Iya, tentu sudah dimulai Asri dan juga saudara, karena acaranya ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, karena agenda untuk tiba ataupun juga datang ke tempat ini dari pukul 8 sampai pukul 8.30, karena memang tepat waktu ya pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat ini agenda akan dimulai, yang berarti ini sudah berjalan 20 menit agenda tersebut berlangsung. Dan kalau tadi saya mengkonfirmasi terkait dengan list nama yang akan hadir ataupun juga yang mendapatkan jadwal pembekalan pada hari ini sebagai calon wakil menteri maupun juga calon kepala badan, 54 orang sudah hadir, yang berarti sudah berada di dalam semuanya dan mengenakan pakaian batik. Berbeda dengan hari pertama ya, mengenakan kemeja putih, hari ini mengenakan batik yang sama seperti pada saat pemanggilan mereka ke rumah Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara 4 pada hari Selasa kemarin. Ada beberapa nama yang juga kita sama-sama melihat pada hari Selasa kemarin datang, baik dari segi profesional maupun juga dari segi politisi, ada juga dari segi jurnalis yang memang ada di dalam ini menerima pembekalan pada hari ini. Dan beberapa tema yang tadi akan disampaikan adalah selain introduction ataupun juga perkenalan, nanti akan ada pembahasan terkait dengan kemajuan teknologi, lalu kemudian juga ada anti korupsi tentu saja yang kembali diingatkan ataupun juga menjadi pesan dari Prabowo Subianto Presiden terpilih kepada orang-orang dekatnya yang akan bekerja bersama-sama dengan dirinya untuk mengingat kembali bahwa korupsi ini harus hapuskan ataupun juga harus dituntaskan ya. Jadi tidak boleh ada orang-orang yang bermain dengan anggaran, tidak boleh ada orang-orang yang bermain nakal begitu ya di kalangan pemerintahannya. Tentu ini kita akan kawal bersama-sama nanti pada 5 tahun ke depan, Asri dan juga saudara, bagaimana kalau hari ini sudah dibekali ya dengan ilmu, dengan value-value dari Prabowo Subianto maupun juga dari Gibran Rakabuming Raka. Kita akan lihat kinerjanya setelah pada tanggal 20 Oktober 2024 dan juga 21 Oktober 2024 pada pelantikan keduanya. Kita akan lihat bagaimana mereka bekerja selama 5 tahun periode 2024 sampai dengan 2029. Apakah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan pembekalan yang diterima pada hari ini. Asri dan juga saudara, kita akan nantikan juga bagaimana pesan mereka setelah mendengarkan ataupun juga menerima pembekalan pada hari ini di kediaman Prabowo Subianto yang ada di Hambalang. Asri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Prof Sadik lagi, Prof. Mungkin terakhir ini ya, Prof. Pertanyaan dari saya. Ini
bagaimana memastikan menteri-menteri yang hadir, masing-masing menteri yang hadir ataupun juga dipanggil ini punya leadership, dan kira-kira komunikasi publik seperti apa yang paling diterima masyarakat saat ini? Ya, saya berangkat dengan leadership dulu. Leadership itu how to bring out the best of the people. Jadi bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari seseorang yang dimiliki. Bapak Prabowo melihat pembantu-pembantunya itu punya kompetensi masing-masing. Dia inginkan bahwa dia akan keluarkan yang terbaik untuk melayani masyarakatnya. Nah, si menteri-menteri kita ini mengeluarkan yang terbaik pula yang dimiliki nanti untuk melihat masyarakat itu apa kebutuhan, apa kehebatan dari masyarakat Sulawesi, masyarakat Kalimantan, masyarakat Jawa, sehingga dia bisa lebih berarti lagi. Olehnya itu, nah komunikasi politik yang harus kita lakukan adalah betul-betul harus mengerti aspirasi masyarakatnya, sentuh hatinya rakyat. Kalau hati rakyat itu sudah disentuh, apapun sebenarnya dia ingin harapkan untuk melayani dan loyal terhadap pemimpinnya. Karena ini hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ada unsur kepercayaan. Tadi disebut korupsi. Korupsi ini extraordinary crime di sini. Jadi pemimpin-pemimpin yang nanti ini pada umumnya itu, pada level pemerintahan, korupsi itu banyak terjadi pada penyuapan, disuap gitu ya. Olehnya itu harus dihindari. Sistem ini harus mengurangi, mendeteksi supaya baru terjadi, baru ada pembicaraan atau apa sudah terdeteksi, sehingga tidak akan terjadi seperti itu. Karena ini sangat-sangat merugikan rakyat kita yang jumlahnya hampir 300 juta itu, dengan adanya oknum-oknum yang koruptor itu dan uang rakyat. Sebenarnya pemerintah nggak punya uang, yang punya uang itu rakyat, dibelanjakan oleh pemerintah. Harusnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan kelompok. Nah ini yang harus kita jalankan, bahwa benar-benar put people first. You are the leader. Ya, jadi leader ini sangat banyak orang percaya bahwa itu adalah skill atau keterampilan. Sebenarnya leadership itu adalah cara kita melayani, the way of life. Cara kita melayani masyarakat kita. Olehnya itu perlu ada yang namanya the highest leader of leadership. Kalau menterinya ini mengutamakan kekuasaan untuk duduk di situ, yakin dan pasti tidak akan mungkin mempunyai the highest level of leadership. Tapi kalau keinginan dia duduk di situ semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat, pada saat itulah dia bisa menerapkan namanya the highest level of leadership. Karena di otaknya, di pikirannya bukan mencari kekuasaan, tapi mencari posisi untuk melayani masyarakat. Baik, artinya memang pembekalan hari ini yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap calon menteri, wakil menteri dan juga kepala lembaga ini tadi seperti yang Prof. Sadik bilang, ini leadership ini penting, harus dimiliki oleh masing-masing tokoh yang menjabat nantinya supaya bisa melayani masyarakat, melayani publik lebih baik lagi. Terima kasih Prof. Nur Sadik. Bukan leadership, bukan dia yang mau dilayani, tapi dia yang melayani. Iya, bukan ingin dilayani, tapi dia yang melayani terhadap publik, terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih Prof. Sadik sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya selalu Prof.